Baik, kami dari kelompok 1 pada video sebelumnya telah menjelaskan tentang faktor persekutuan terbesar. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil yang kita singkat dengan KPK. Saya Adis Reniko Anak sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan sendiri adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Misalnya di sini kita mencari himpunan semua kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian 0, negatif 6, negatif 12, dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa negatif 12 ini kita dapat dari negatif 2 dikali 6. Kemudian negatif 6 kita dapat dari negatif 1 kali 6. 0 adalah 0 kali 6. Kemudian 6 kita dapat dari 1 dikali 6, dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat lebih jelasnya lagi pada definisi 2.4. Misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat di mana bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A membagi M dan B membagi M. Dengan kata lain, terdapat elemen bilangan bulat N1 dan N2 sedemikian hingga M sama dengan N1 dikali A dan M sama dengan N2 dikali B. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan bulat atau lebih, atau kelipatan yang sama dengan kelipatan lainnya. Contoh, di sini kita menentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 9. Yang pertama, himpunan semua kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya, 0, negatif 6, negatif 12, dan seterusnya. Kemudian, himpunan semua kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya, negatif 9, negatif 18, dan seterusnya. Jadi, himpunan semua kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah, yang di sini kita ambil bahwa kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 kita ambil bilangan bulat positif. Sehingga kelipatannya adalah 0, 18, 36, 54, dan 72, dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 9 adalah 18. Ingat bahwa kelipatan persekutuan terkecil itu tidak sama dengan 0. Akibat dari definisi ini, 0 adalah suatu kelipatan persekutuan dari sebarang bilangan-bilangan bulat A dan B. Yang kita ketahui bahwa 0 ini adalah bilangan bulat yang merupakan unsur dari M, sehingga 0 ini merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Yang kedua, bilangan bulat A dikali B dan negatif A kali B masing-masing juga merupakan suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Jadi himpunannya tidak pernah sama dengan himpunan kosong atau selalu memiliki nilai. Yang kita lihat bahwa di sini, misalnya di sini negatif 2 dikali 6 negatif 12 ada dalam himpunan kelipatan dari 6. Kemudian di sini 6 dikali 1 itu juga merupakan himpunan kelipatan dari 6. Sekian dari saya. Materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas materi mengenai definisi 2.5. Definisi 2.5 ini mengatakan bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat tidak nol, A dan B, adalah suatu bilangan bulat positif M. Nah, ditulis sebagai kelipatan dari A dan B sama dengan M apabila memenuhi yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Yang kedua, jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M lebih kecil atau sama dengan C. Nah, dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa dua bilangan bulat yang tidak sama dengan 0, maka itu merupakan bilangan bulat yang selalu bernilai positif. Nah, pada definisi yang pertama yaitu A habis membagi M dan B habis membagi M, di sini kita memperoleh informasi di mana bahwa kedua nilai tersebut habis membagi kelipatan terkecilnya. Nah, pada yang kedua mengatakan jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M lebih kecil atau sama dengan C. Di sini mengatakan bahwa setiap kelipatan lainnya
akan selalu bernilai lebih kecil, tidak lebih kecil atau sama dengan kelipatan terkecil dari dua bilangan tersebut. Nah, sebagai contoh, di sini ada kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 ialah 24. Maka dapat kita ketahui bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24, maka berlaku 6 habis membagi 24 dan 8 habis membagi 24 juga. Maka di sini berlaku definisi yang pertama tadi, di mana A habis membagi M dan B habis membagi M. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa 6 dan 8 juga memiliki kelipatan persekutuan lainnya. Di antaranya adalah 48, 72, 96, dan seterusnya. Namun masing-masing kelipatan tersebut bernilai lebih besar atau tidak lebih kecil dari 24. Maka dapat kita tentukan bahwa 24 merupakan nilai kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8. Maka di sini berlaku definisi jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M lebih kecil atau sama dengan C. Sekian dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Alexandra Gracia Taek akan menjelaskan teorema 2.12. Bunyi dari teorema tersebut adalah jika C merupakan suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat bukan 0, A dan B, maka KPK dari A dan B habis membagi C, atau bisa ditulis dalam bentuk KPK A dan B habis membagi C, seperti yang tertera pada layar. Bukti dari teorema tersebut, misalkan KPK dari A dan B adalah bilangan bulat M, maka dapat ditunjukkan bahwa M habis membagi C. Andaikan jika M tidak habis membagi C, maka menurut algoritma pembagian, ada bilangan-bilangan Q dan R, sehingga C sama dengan QM ditambah R, dengan R lebih besar 0, R lebih kecil M. Karena C adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A habis membagi C, dan B habis membagi C. Karena KPK dari A dan B adalah M, maka A habis membagi M dan B habis membagi M. Karena A habis membagi M, maka A habis membagi QM. Dan karena A habis membagi C, maka A habis membagi C kurang QM. Ini berarti A habis membagi R. Demikian pula, B habis membagi M, maka B habis membagi QM. Dan karena B habis membagi C, maka B habis membagi C kurang QM. Berarti B habis membagi R. Dengan demikian, karena A habis membagi R dan B habis membagi R, maka R adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Tetapi, karena kelipatan persekutuan dari A dan B adalah M, dengan R lebih besar 0, lebih kecil M, maka hal tersebut tidak mungkin atau merupakan suatu kontradiksi. Jadi, pengandaian di atas tidak benar. Berarti, M habis membagi C, atau KPK dari A dan B habis membagi C. Sekian. Untuk slide selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan contoh soal dari materi sebelumnya. Tentukan hasil KPK dari 92 dan 126 menggunakan sifat FPB dari A dan B dikali KPK dari A dan B sama dengan AB. Penyelesaiannya yaitu FPB dari A dan B dikali KPK dari A dan B sama dengan AB. Karena kita mencari KPK dari A dan B, maka KPK dari A dan B sama dengan A dikali B per FPB dari A dan B. KPK dari 92 dan 126 sama dengan 92 dikali 126 per FPB dari 92 dan 126.
Maka terlebih dahulu kita mencari nilai FEB dari 92 dan 126 menggunakan algoritma pembagian. Maka 126 sama dengan 1 dikali 92 ditambah 34, maka FPB dari 126 dan 92 sama dengan FPB dari 92 dan 34. 92 sama dengan 2 dikali 34 ditambah 14, maka FPB dari 92 dan 34 sama dengan FPB dari 34 dan 14. 34 sama dengan 2 dikali 14 tambah 4, tambah 6, maka FPB dari 34 dan 14 sama dengan FPB dari 14 dan 6. Berikut 14 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 2, maka FPB dari 14 dan 6 sama dengan FPB dari 6 dan 2. 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0, maka FPB dari 6 dan 2 sama dengan FPB dari 2 dan 0. Jadi, FPB dari 92 dan 126 adalah 2. Maka, KPK dari 92 dan 126 sama dengan 92 dikali 126 per FPB dari 92 dan 126. Maka didapat hasil 5.792. Baik, sekian dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat teorema 2.13, di mana bunyi teoremanya kalau ada KPK dari MX dan MY itu sama dengan M dikali KPK dari X dan Y, di mana M besar 0. Bukti untuk membuktikan teorema di atas, maka kita bisa memisalkan KPK dari MX dan MY itu sama dengan K, sedangkan KPK dari X dan Y itu sama dengan L. Nah, karena KPK dari MX dan MY itu sama dengan K, maka MX itu habis membagi K dan MY itu habis membagi K. Sama juga dengan KPK dari X dan Y itu sama dengan L, maka menurut teorema keterbagian, X habis membagi L, Y juga habis membagi L. Karena MX habis membagi ML dan MY habis membagi ML, maka ML itu merupakan kelipatan persekutuan dari MX dan MY. Karena di sini kita misalkan KPK dari MX dan MY itu sama dengan K, maka K-nya ini merupakan KPK dari MX dan MY. Sedangkan ML sendiri itu merupakan kelipatan persekutuan dari MX dan MY. Sehingga K habis membagi ML, di mana nilai K tadi kita misalkan dengan KPK dari MX dan MY. Dan L itu KPK dari X dan Y. Maka KPK dari MX dan MY itu habis membagi M dikali KPK dari X dan Y. Selanjutnya, karena MX habis membagi K dan MY habis membagi K, maka berdasarkan definisi keterbagian, K itu sama dengan A dikali MX, dan K sama dengan B kali MY, di mana A, B itu elemen bilangan bulat. Nah, berarti K per M itu sama dengan AX,
dan K per M itu sama dengan BY, atau dapat ditulis X habis membagi K per M dan Y habis membagi K per M. Dengan demikian, K per M itu merupakan kelipatan persekutuan dari X dan Y. Nah, karena kelipatan persekutuan dari X dan Y tadi kita misalkan dengan L, dan K per M itu merupakan kelipatan persekutuan dari X dan Y, maka kita dapat menulis L itu habis membagi K per M. Sehingga ML itu habis membagi M kali K per M. Atau ML habis membagi K. M di sini habis, sehingga diperoleh ML habis membagi K. Dengan demikian, diperoleh M dikali dengan KPK dari X dan Y, itu habis membagi kelipatan persekutuan atau KPK dari MX dan MY. Nah, di sini kita punya M dikali KPK dari X dan Y. Itu habis membagi KPK dari MX dan MY. Dan di pembuktian awal tadi, pembuktian pertama tadi, kita punya MX, KPK dari MX dan MY itu habis membagi M dikali KPK dari X dan Y. Ini merupakan teorema keterbalikan. Jadi dengan demikian terbukti bahwa KPK dari MX dan MY itu sama dengan M dikali KPK dari X dan Y. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan pembuktian dari teorema 2.13. Yaitu contoh soal di sini, itu kita menentukan nilai KPK dari 60 dan 84. Penyelesaiannya, nilai KPK dari 60 dan 84 itu sama dengan 12 kali 5 dan 12 kali 7. Di mana 12 kali 5 dan 12 kali 7 itu kan sama-sama, maka 12 bisa kita keluarkan jadi KPK 5 dan 7, sehingga lebih gampang dihitung. KPK itu kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 7. Yang pertama kali ketemu itu kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Yang paling pertama ditemukan dan sama persekutuannya adalah 35. Maka 12 kali 35 itu 420. Maka nilai KPK dari 60 dan 84 itu 420. Sekian materi dari saya. Terima kasih.